pemberdayaan ekonomi masyarakat itu yang coba diangkat di dialog pagi bersama rekan Martina Musani. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Toli Toli dan juga pemirsa RRI Net. Senang menyapa kembali Anda dalam program Dialog Lintas Pagi RRI Toli Toli, Buol dan Parigi Motong. Tentunya edisi hari ini Jumat 26 Juli 2024 dengan topik yang kami angkat yaitu UMKM dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Nah, pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kita ketahui bersama bahwa UMKM merupakan salah satu sektor yang sangat diminati oleh masyarakat, di mana berbagai usaha dilakukan mulai dari fashion, kuliner dan juga kerajinan tangan ini juga banyak diminati oleh masyarakat. Nah, tentunya setiap potensi yang dimiliki oleh masyarakat harus dimaksimalkan supaya mereka dapat meningkatkan pendapatan dan juga kesejahteraan mereka. Ya, untuk membahasnya sejumlah narasumber sudah bergabung. Ya, kami sapa terlebih dahulu yang juga sudah hadir di studio kami di Pro 1 RRI Toli Toli. Kami sapa selaku Sekretaris Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Toli Toli, Bapak Sazuli. Assalamualaikum dan selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi seluruh pemirsa dimanapun berada. Ya, bagaimana Pak kegiatannya hari-hari ini? Ya, sama dengan hari-hari sebelumnya, melaksanakan tugas selaku sekretaris dan kegiatan-kegiatan lainnya yang didelegasikan kepada kami dari Kepala Dinas hari-hari ini, dan alhamdulillah semua tugas yang diberikan Kepala Dinas dan tugas yang terkait dengan kesekretariatan dan Dinas Koperasi UMKM, alhamdulillah ini kami dapat selesaikan secara maksimal. Iya, baik, terima kasih Pak sudah meluangkan waktu Pak di kesempatan pagi hari ini ya terkait dengan topik kita Pak, UMKM dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Nah, bagaimana Pak sejauh ini Dinas Koperasi ini Pak khususnya memaksimalkan memberdayakan masyarakat Pak untuk dapat juga mengembangkan setiap talenta mereka Pak, khususnya di bidang UMKM Pak di Toli Toli. Makasih. Terkait dengan UMKM, apa yang pernah dicanangkan Pak Bupati dengan gerakan 1000 UMKM, maka kami dari Dinas Koperasi UMKM itu mengimplementasikan dengan 3 kegiatan. Dalam garis besarnya dibagi dalam 2 hal. Yang pertama terkait dengan bantuan, apakah bantuan peralatan maupun bantuan permodalan. Yang kedua adalah bantuan pelatihan. Dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat ini, bahwa salah satunya kami lakukan adalah bagaimana produk-produk dari UMKM itu sendiri dari sisi kualitas, kuantitas dan dari sisi kemasan itu kami dari dinas berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan pembinaan-pembinaan walaupun dengan dana yang terbatas. Begitupun juga dengan UMKM yang lain, kami juga berusaha untuk memberikan bantuan, baik bantuan modal berupa bantuan tunai maupun bantuan peralatan, sehingga apa yang diharapkan ke depan program Pak Bupati itu dapat sepenuhnya bisa tercapai. Di tahun ini, di tahun 2023, persentase penyelesaian dari gerakan 1000 UMKM dari Pak Bupati itu sendiri adalah sebesar kita presentasikan sebesar 64,4%. Dan ini menjadi tantangan di tahun ini
pada intinya adalah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat ini tergantung dari pelaku UMKM sendiri. Kami harapkan kemandirian dan melihat potensi pasar itu sendiri yang harus dilihat UMKM, sehingga mereka mampu memberdayakan dirinya sendiri dan dinas itu hanya melakukan pendampingan dan pembantuan saja. Mungkin itu saja yang kami Ya, baik, ditahan dulu Pak Sasuli. Saya ke Ibu Nurbaya, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buol. Kita sapa beliau. Halo, assalamualaikum dan selamat pagi, Ibu. Ya, mohon dibuka mikrofonnya Bu, kami belum bisa mendengarkan. Ya, Bu Nurbaya, kami belum bisa mendengarkan suara Ibu, mohon dibuka mikrofonnya Bu. Halo, selamat pagi Bu Nurbaya. Ya, bisa diperbaiki kembali Bu ya. Kami belum bisa mendengarkan suara Ibu di sini karena mic-nya terlihat di sini masih tertutup Bu. Ya. Baik pendengar dan juga pemirsa, kami juga masih menantikan Ketua Komisi BDPRD Kabupaten Toli-Toli Bapak Jumsar Juni yang akan dihubungi melalui via telepon. Kemudian dari pelaku usaha di Kabupaten Toli-Toli, salah satunya yaitu Bapak Tony, yang juga beliau akan hadir di studio, dan Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi yang saat ini juga kami masih menantikan. Beliau akan bergabung. Ya, baik pendengar dan juga pemirsa, nanti bagi Anda yang ingin memberikan komentar dan juga pertanyaan, kami persilakan di 0853 4383 1230. Kami sapa kembali Ibu Nurbaya di Kabupaten Buol. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bu Nurbaya. Ya, mikrofonnya Pak. Ya, mikrofonnya Bu bisa dibuka Bu. Ya, baik. Rupanya masih terkendala komunikasi. Ya, saya kembali ke Pak Sazuli. Ini tadi yang menarik Pak ya, ada 3 bantuan atau permodalan dan juga pelatihan dan pembinaan. Nah, sejauh ini bagaimana Pak pelatihan yang dilakukan? Apakah intens sebulan sekali atau bagaimana Pak giat-giat yang dilakukan? Ya, menangkut pelatihan, 2 tahun terakhir ini kami intens melakukan pelatihan melalui dana DAK dan APBD itu sendiri. Tapi terkait dengan tahun ini, karena keterbatasan anggaran, di mana anggaran saat sekarang ini terserap terkait dengan pilkada dan pilpres kemarin, untuk sementara waktu tahun ini belum ada untuk pelaksanaan kegiatan 3 item tersebut. Tapi kami harapkan nanti di perubahan anggaran nanti anggaran ini bisa tersedia untuk hal tersebut. Yang prinsip utamanya adalah walaupun tidak ada kegiatan yang bersifat pembantuan dan pelatihan, tapi kami sekarang ini melalui staf kami, pejabat-pejabat fungsional dan provinsi, kami tetap melakukan pemantauan dan tetap mengevaluasi daripada pelaksanaan dari UMK itu sendiri. Bagaimana perkembangannya dan apa kendalanya di lapangan. Kemarin juga kami bekerja sama dengan provinsi terkait dengan UMKM itu. Sekarang kami ada pendamping yang terkait dengan UMKM. Ini untuk melihat, sekali lagi untuk melihat sejauh mana perkembangan dari UMKM itu sendiri dan apa yang menjadi kendalanya. Kami harapkan dari pendamping itu kami mendapatkan masukan dan informasi terkait dengan apa yang menjadi kendala daripada pelaku-pelaku UMKM itu sendiri. Sekali lagi inti utama dari UMKM itu adalah, sekali lagi saya sampaikan, adalah kemandirian yang penting utama dan melihat potensi pasar. Ya. Salah satu pelaku UMKM yang sekarang menjadi narasumber itu Pak Tony. Ini saya tahu persis beliau dari mana usahanya mereka, dari usahanya Pak Tony itu dari awalnya sampai berkembang sampai hari ini.
Yang menjadi kehebatan dari Pak Tony adalah karena ia mampu mandiri dan mempertahankan image yang ada terkait dengan UMKM-nya. Dulu beliau hanya berusahanya ngontrak tempat saja, tapi sekarang alhamdulillah termasuk UMKM yang bergerak di sektor kuliner itu yang sekarang ini sangat berhasil dan patut dicontoh UMKM di Kabupaten Toli-Toli dan bisa bertukar pendapat dengan Pak Tony. Kalau kita di Toli-Toli sih hampir semua masyarakat di Toli kalau mau makan buroncong, makan es itu ke Pak Tony. Karena sekali lagi kualitas dan kuantitasnya mereka tetap, Pak Tony tetap pertahankan. Terima kasih. Ya, kemudian Pak Zazuli, kalau untuk jumlah pelaku UMKM kita Pak di Kabupaten Toli-Toli ini sejauh ini ada berapa total? Iya, dari sebelumnya datanya itu 32.000 dan setelah kami melakukan pendataan kemarin dengan data yang diberikan oleh Kepala Bidang UMKM kurang lebih 17.000 saja yang ada. Itu pun yang sudah terdaftar yang mempunyai NIB. Di luar UB sekarang kami untuk tahun ini kami sekitar di bulan-bulan Oktober nanti kami dinas itu menjadwalkan untuk melakukan pendataan secara keseluruhan berapa sih sebenarnya yang realnya. Tapi yang terdaftar yang mempunyai NIB sekarang ini kurang lebih 17.000 yang, dan ini data juga sudah dipegang oleh DPR kemarin yang diminta oleh Wakil Ketua DPR. Ya, baik, ditahan dulu Pak Zazuli, kita coba kembali menyapa dari Dinas Perdagangan Buol. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi Bu Nurbaya. Halo Bu, ya Bu Nurbaya. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi Bu Nurbaya. Ya, kami belum bisa mendengarkan suara Ibu. Mohon dibuka Bu mikrofonnya Bu. Ya. Ya, sambil menantikan dari Dinas Perdagangan Buol dan juga dari Ketua Komisi BDPRD Toli-Toli Bapak Jumsar Juni, bagi Anda pendengar yang ingin memberikan pertanyaan dan masukan kami persilakan di 0853 4383 1230. Anda yang ingin memberikan pertanyaan kami persilakan. Ya, tadi yang menarik juga Pak Tony, ya maksud kami Pak Zazuli, dari 17.000 pelaku UMKM ini didominasi generasi anak muda atau lebih bercondong kepada mungkin usia sudah di atas 40-an atau bagaimana Pak? Dari data 17.000 itu saya belum membaca apakah didominasi oleh anak muda atau belum ini, tapi sepanjang ingatan saya didominasi yang usianya di posisi 40 tahun ke bawah yang menjadi pelaku UMKM. Dan rata-rata mereka itu yang lagi eksisnya untuk membuat usaha yang terkait dengan UMKM. Kemudian ada satu lagi program juga yang kami harapkan ini bisa berjalan di tahun-tahun ke depan adalah sertifikasi dari UMKM itu sendiri. Di mana sertifikasi ini juga perlu juga bagi UMKM terkait dengan kehalalan dan dari sisi kesehatan. Ini juga kami melakukan pembantuan terkait dengan UMKM. Kalau terkait dengan UMKM lainnya juga yang sekarang sementara berjalan, ini kebetulan saya ingat kembali, yang terkait dengan bantuan sertifikasi juga ada. Sekarang Kepala Bidang UMKM Pak Haris itu sekarang lagi melakukan pendataan dan memasukkan berkas terkait bantuan kepada UMKM sertifikasi. Ini dimaksudkan untuk membantu UMKM nantinya jika nanti pingin mengajukan permodalan dan butuh anggunan, kami harapkan ini bisa menjadi salah satu persyaratan untuk mendapatkan bantuan modal yang sekarang ini kita lakukan. Iya. Kemudian Pak, ini juga kita ketahui bersama Pak bahwa sekarang juga di khususnya di Kota Toli-Toli ini kan kalau malam biasanya di but-but itu lebih banyak juga anak muda. Mereka juga sambil ada yang kuliah sambil kerja Pak. Nah, mungkin bagaimana juga Dinas Koperasi memberikan apresiasi juga terkait dengan
kemauan usaha mereka ini Pak untuk bisa bagaimana mencoba merealisasikan apa yang mereka suka begitu Pak. Ya, terkait dengan hal tersebut, sekali lagi bagi pelaku UMKM itu harus melihat market sheet-nya bagaimana. Kita jangan saja hanya membuka sesuatu yang terkait dengan kuliner, dengan apa, tapi melihat market sheet lagi, sekali lagi itu market sheet, pangsa pasarnya atau konsumen yang kita mau tuju itu siapa. Kemudian yang kedua, selera daripada konsumen itu apa. Ketika seleranya kita tahu dan kita sudah dirikan, yang terakhir itu adalah kita harus mampu mempertahankan apa yang menjadi keinginan daripada konsumen. Ketika kita mampu mempertahankan dan ini menyebar dimanapun kita berada, pasti selalu ingat. Sekali lagi saya untuk Pak Tony ya, kalau kita mau beli broncong, banyak penjual broncong sebenarnya. Tapi kalau saya ditanya mau makan broncong di mana, saya bilang belinya di Pak Tony. Sekali lagi, dia mampu melihat market sheet-nya siapa, mulai dari anak-anak sampai dengan orang tua, kemudian cita rasanya juga dia pertahankan, kemudian dari sisi harga juga terjangkau. Ya, jadi cita rasa dia tetap pertahankan, kemudian market sheet-nya mulai dari anak-anak sampai orang tua, kemudian sekali lagi terjangkau untuk semua kalangan, mau di bawah maupun kalangan menengah ke atas. Ini yang perlu harus pelaku UMKM harus ketahui. Dan yang terakhir adalah lokasi itu sendiri. Jangan sampai kita membuat UMKM apakah berkait dengan sektor kuliner ataupun sektor yang lain-lainnya, tapi hanya sifatnya ikut-ikutan dan hanya mencoba. Sekali lagi mungkin itu yang saya. Ya, artinya juga Pak, bagaimana pelaku usaha ini bisa melihat peluang potensi dan semua kalangan itu bisa ada di situ Pak ya, sebagai BJ Pusat. Ya, tentunya diharapkan bagaimana juga ini pelaku UMKM ini bisa terus berinovasi juga Pak ya. Jadi tidak hanya di satu sektor saja, tapi juga di berbagai untuk bisa dimasuki oleh beberapa semua kalangan. Ya, baik. Ya, bagi Anda pendengar yang ingin memberikan pertanyaan, kami persilakan di 0853 4383 1230. Kami masih menantikan juga narasumber Pak Jumsar Juni selaku Ketua Komisi B DPRD Toli-Toli, di mana juga DPRD bekerja untuk melakukan pengawasan dan juga bagaimana memastikan juga para masyarakat khususnya UMKM ini bisa benar-benar juga mendapatkan pelatihan dan juga bantuan. Ya, bagi Anda pendengar yang ingin memberikan pertanyaan, kami persilakan di 0853 4383 1230. Kami masih juga bisa tersambung dengan Dinas Perdagangan Kabupaten Bol yang saat ini juga masih terkendala dengan komunikasi. Ya, masih dengan topik UMKM dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Baik pendengar, kita ketahui bahwa sektor UMKM ini merupakan sektor yang cukup diminati oleh masyarakat, di mana juga mulai dari anak-anak, orang dewasa, bahkan sampai orang tua ini menyukai tentunya hal mulai dari kuliner, fashion. Ya, Pak Zazul, ini juga yang menarik Pak ya, kalau dari 17.000 tadi Pak jumlah pelaku UMKM kita ini yang paling mendominasi ini apakah di bidang kuliner kah atau fashion, penjual baju atau barbershop atau apa lagi Pak yang paling menjual? Yang paling menarik sebenarnya di sektor kuliner yang paling banyak, kemudian disusul fashion, kemudian barbershop. Ya, mungkin yang terakhir itu barbershop. Satu hal yang ingin saya sampaikan pada pelaku UMKM, seperti saya lihat itu market city itu yang perlu. Kemudian pelaku UMKM itu cobalah melihat pangsa pasar di luar daripada kota Toli. Di mana, kenapa saya katakan di luar kota Toli? Ada
beberapa market yang perlu teman-teman di UMKM itu jajaki dari sisi kuliner. Ada Dampal Selatan, Dondo, dan Kecamatan Galang. Kedua nama tersebut, Dampal Selatan, Dampal Selatan dan Dondo ini marketnya cukup bagus. Tinggal pelaku UMKM kira-kira dari dua wilayah ini yang cocoknya itu apa. Nah, saya teringat dari adik saya ketika dia masuk di Toyotoli. Pertama ketika dia masuk ke Toyotoli itu dia katakan sama saya begini, saya pingin makan bakso. Gitu, saya pingin makan bakso. Jadi saya tanya, memangnya tidak ada penjual bakso di Dondo? Dia bilang ada, tapi berbeda cita rasanya dengan di kota. Ya, jadi berbeda cita rasanya dengan di kota. Ini salah satu contoh sehingga saya katakanlah, tolonglah daerah-daerah Dampal Selatan, Dondo itu pelaku UMKM dilihat. Ya, dari cerita saya tadi bahwa karena cita rasanya itu yang berbeda. Mungkin penjual bakso di Kota Toyotoli mungkin banyak, tapi bisa sudah melebarkan sayapnya ke wilayah Dondo, bersaing dengan pelaku-pelaku UMKM yang memang di sana juga katakanlah penjual bakso itu ada, tapi mungkin dari sisi cita rasa itu mampu bersaing dengan mereka, sehingga market share yang besar di sana itu bisa mendapatkan kuliner yang sesuai dengan cita rasa dan rasa yang ada di kota. Ini yang mungkin teman-teman UMKM bisa melakukan hal tersebut. Tapi yang 17.000 ini Pak juga merata Pak ya di 10 kecamatan dari ujung Toyotoli Utara sampai Dampal Selatan. Dari 17.000 ini mungkin tidak merata semuanya. Yang paling terbanyak tetap di Kecamatan Baulan, kemudian disusul oleh Kecamatan Galang, kemudian Dondo, Dampal Selatan. Ini juga berdasarkan daripada jumlah penduduk itu sendiri dan potensi market itu sendiri. Karena wilayah perkotaan ini mobilitasnya tinggi dan jumlah penduduknya lebih banyak, jadi tentu pelaku UMKM-nya juga itu lebih banyak di situ. Kemudian yang kedua adalah wilayah penyangga dari kota itu sendiri adalah Galang, jumlah penduduknya juga banyak dan itu juga ya. Kalau di wilayah-wilayah seperti Galang itu sektor kuliner enggak tanjur banyak yang itu nih, tapi lebih banyak di perkotaan. Iya. Ya, baik, ditahan dulu Pak Sasuli, baik pendengar dan juga pemirsa RRI Net. Bagi Anda yang ingin memberikan pertanyaan dan masukan, kami persilakan di 0853 4383 1230. Anda bisa berbincang bersama narasumber kami. Kami juga masih menantikan dari Ketua Komisi BDPRD Toyotoli Bapak Jum Sarjuni yang juga membidangi terkait dengan perekonomian. Ya, baik pendengar, sebelum kita melanjutkan dialog pada pagi hari ini, kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Tepung 1 kilo, gula 1/4 kilo, penyedap rasa 1 botol, gas setengah kilo. Mentang-mentang punya usaha, semua dihitung. Tidak usahlah dihitung. Cukup gula, tepung, pewarna, nanti ditambah lagi plastik pembungkusnya Pak Dula. Namanya kan itu usaha Bu Hasna. Semua pengeluaran itu harus dihitung. Supaya jelas toh kita untung berapa, beda dengan untuk makan sendiri. Nilai keuntungan dalam berusaha dapat diketahui dari pengeluaran keuangan, membeli barang modal, dan penerima pembelian produk yang kita pasarkan. Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio,
masih bersama kami dalam program Dialog Lintas Pagi RRI Toli Toli Buol dan Parigi Motong. Kami menyapa Anda yang mungkin baru mendengar siaran kami. Tentunya selamat beraktivitas. Semoga hari ini tetap bersemangat dan sukses selalu. Ya, terkait dengan topik UMKM dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, kita ketahui bahwa saat ini eksistensi UMKM juga sangat berpengaruh di Kota Toli Toli, di mana berbagai giat ekonomi dilakukan, baik itu bidang kuliner, kemudian fashion, dan juga ada beberapa juga di bidang kerajinan tangan. Yes, kami masih menantikan juga dari Dinas Perdagangan Buol, Ibu Ikhlasiyani selaku Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buol yang juga kami masih menantikan untuk bergabung. Ya, baik pendengar, bagi Anda yang ingin memberikan pertanyaan kami persilakan di 0853 4383 1230. Ya, saya kembali kepada Pak Zazuli. Ini juga terkait dengan tadi Pak ya, di mana di kabupaten khususnya di Kecamatan Baulan itu lebih banyak juga pelaku UMKM-nya Pak. Tapi tadi dari segi kuliner juga. Nah, kalau Bapak melihat ini bagaimana pelaku UMKM ini Pak memaksimalkan juga potensi sumber daya alam kita. Mungkin misalnya di Desa Malangga itu kan Pak ada juga kalau tidak salah gula aren Pak ya, di mana mereka juga memanfaatkan sumber daya alamnya. Nah, bagaimana juga Dinas Koperasi ini Pak melihat potensi tersebut? Kalau terkait dengan sumber daya alam yang ada di wilayah Kabupaten Toli Toli, contoh Malangga. Malangga itu memang dari dulu kita kenal itu bahwa salah satu penghasil gula merah yang cukup bagus dan sudah menembus dan pengertian sudah keluar wilayah Kabupaten Toli Toli. Bukan lagi katakanlah ke Kalimantan, ke Palu, bahkan ke Makassar. Saya saja yang sebagai masyarakat yang memang juga bersentuhan dengan UMKM yang terkait dengan gula merah, kalau saya ke Makassar, katakanlah saya ke pulang kampung ke Kabupaten Baru, keluarga itu seringkali memesan gula merah ke saya, dan saya selalu mengambilnya di Malangga karena kualitas dari produknya itu sendiri sangat bagus dan mereka tetap mempertahankan kualitas itu sendiri, sehingga dari kualitas itu tetap terbentuk image. Menyangkut peluang sebenarnya gula merah bukan hanya Malangga yang bagus, di wilayah Kecamatan Dondo juga itu sangat bagus, bahkan itu menjadi produk yang sangat laku di Kalimantan dan itu sifatnya kontinuitas. Karena kenapa saya katakan sifatnya kontinuitas? Salah satu pelaku dari UMKM yang berkaitan dengan sektor gula merah yang ada di Kecamatan Dondo itu kebetulan adik saya, dan tiap bulan itu, dalam satu bulan itu terkait dengan gula merah di Kecamatan Dondo, setiap bulannya itu 4 sampai 5 kali pengiriman ke Kalimantan. Dan di Kalimantan itu memang sudah ada market seatnya. Jadi ketika gula merah, gula aren ya, kalau kita lebih kenalnya gula merah dari Kecamatan Dondo yang adik saya itu dimuat di kapal di pelayanan rakyat antara dari Salumbia ke Kalimantan, itu jumlahnya sangat banyak, sampai di Kalimantan itu sudah langsung pembelinya sudah tersedia. Dan ini perlu menjadi perhatian daripada pelaku UMKM yang di wilayah lain seperti di Basidondo, Lampasio, dan lain-lainnya. Peluang-peluang ini harus segera ditangkap. Terkait dengan UMKM yang berkaitan dengan gula aren Malangga, saya punya cerita yang cukup bagus terhadap pelaku UMKM, di mana pelaku UMKM saya tidak tahu sekarang ini karena saya tidak pernah lagi ke Malangga, tapi saya pernah dapatkan itu salah satu pelaku UMKM itu dia menjadi penampung gula aren dari penghasil gula merah itu sendiri, kemudian dia menjadi bapak angkat
Jadi beberapa pengrajin beberapa pengusaha UMKM gula aren itu kemudian menjadi bapak angkat. Bapak angkat ini kemudian menjadi penampung pembeli utama dari semua gula aren yang ada di Belanga. Bahkan pelaku UMKM yang menjadi bapak angkat itu kemarin saya dapatkan informasi, saya tidak tahu sekarang ini, dia memberikan fasilitas kredit motor, gitu. Dengan catatan katakanlah saya bantu Anda untuk memfasilitasi kredit motor, tapi kerjasama kita Bapak selaku penghasil gula aren tetap menjual ke saya, itu tetap menjual ke saya dan sifatnya kontinuitas. Ini juga perlu dicontoh daripada pelaku-pelaku UMKM yang ada di wilayah Kabupaten Toli. Iya, sedikit lagi Pak, ini kan terkait dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat, tentunya potensi masyarakat ini perlu juga dimaksimalkan. Tentunya ada hal juga yang perlu mereka olah begitu. Tapi bagaimana Dinas Koperasi UMKM ini Pak menggandeng organisasi perangkat daerah lainnya seperti mungkin Dinas Perkebunan, Peternakan dalam memaksimalkan potensi sumber daya alam di Toli-Toli Pak, supaya mereka juga tidak hanya bergerak dari segi gula aren, tetapi juga dari produk-produk UMKM, misalnya juga dari segi pengolahan ikan Pak, dan seperti ada kan di Dekranasda juga ada juga Pak ya. Ya. Jadi terkait dengan lintas sektor dari UMKM, walaupun leading sektor utama UMKM itu sendiri ada pada dinas kami, Dinas Koperasi UMKM, tapi inti utamanya adalah hampir semua hampir semua OPD, organisasi perangkat daerah yang ada Kabupaten Toli itu bersentuhan dengan UMKM. Tergantung daripada OPD-nya sendiri. Katakanlah sektor perikanan, mereka juga punya binaan terkait dengan UMKM yang terkait dengan pengolahan ikan. Kemudian di sektor pariwisata, mereka juga punya binaan juga terkait dengan UMKM. Katakan contoh Malangga kemarin, mereka punya binaannya itu menjadi binaannya salah satu desa binaan mereka menjadi desa wisata. Tentu mereka juga ikut membantu juga promosi terkait dengan UMKM itu sendiri. Kemudian terkait dengan Dinas Pemuda dan Olahraga, kemudian ada juga. Kemudian terkait dengan Dinas Tenaga Kerja itu juga ada. Katakanlah untuk membantu pelatihan UMKM itu sendiri bagi pemula, UMKM pemula itu kan ada namanya pelatihan yang ada di Dinas Tenaga Kerja yang terkait dengan tata boga, perbengkelan, perbengkelan terbagi atas dua, mesin dengan pengelasan, mobiler, itu ada di Dinas Tenaga Kerja. Jadi hampir semua OPD itu sebenarnya bersentuhan dengan UMKM dan melakukan pemberdayaan ekonomi terhadap masyarakat itu sendiri. Iya, baik, ditahan dulu Pak Sekretaris Dinas Koperasi UMKM, Pak Zazuli. Ya, bagi Anda pendengar yang ingin memberikan pertanyaan dan masukan, kami persilakan di 0853 4383 1230. Kami masih menantikan juga dari narasumber kami lainnya, Pak Jumsar Juni selaku Ketua Komisi BDPRD Toli-Toli yang juga kami coba sedang hubungi, dan juga dari Dinas Perdagangan Kabupaten Bol yang sampai saat ini juga belum bisa kami dengarkan. Ya, baik. Ya, terkait dengan topik UMKM dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Baik pendengar, bagi Anda juga yang ingin memberikan pertanyaan, kami masih menantikan ya, sambil menantikan Anda untuk bergabung. Saya kembali ke Pak Zazuli. Ini juga terkait dengan UMKM dan pemberdayaan masyarakat Pak. Nah tadi juga yang menarik ini dari opini publik juga tadi Pak, di mana juga pendengar kita Pak, ini bagaimana modal ini juga yang utama Pak. Nah bagaimana sementara juga Dinas Koperasi ini Pak terbatas dalam anggaran. Nah sebenarnya bagaimana Pak untuk jalan tengahnya dan solusinya Pak? Ya. Terkait dengan sektor permodalan, ya bagi UMKM yang sudah mapan itu bisa mengajukan bantuan permodalan itu ke perbankan. Tentunya ada persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Pemerintah dalam hal ini negara sudah menyiapkan anggarannya, menyiapkan dananya itu di perbankan. Tinggal pelaku UMKM inilah yang
datang ke perbankan untuk bisa mendapatkan bantuan permodalan, tentu dengan persyaratan-persyaratan. Salah satu yang seperti saya katakan tadi lebih awal, bahwa salah satu yang dibantukan pemerintah bekerja sama, Dinas Koperasi UMKM itu bekerja sama dengan pertanahan adalah sertifikasi tanah, di mana seringkali yang menjadi kendala daripada UMKM ketika meminta bantuan modal di perbankan itu adalah mereka selalu harus diwajibkan ada anggunannya, sehingga inilah yang menjadi salah satu faktor sehingga pemerintah melakukan sertifikasi tanah yang bisa nantinya menjadi anggunan bagi UMKM. Tapi anggunan ini juga tergantung daripada besaran modal yang diinginkan daripada pelaku. Sekali lagi, bagi UMKM silahkan mengajukan bantuan permodalannya ke perbankan, itu ada. Kemudian yang terakhir untuk UMKM, yang penting ketika kita meminta bantuan modal itu, bantuan di perbankan, itu adalah komitmen yang penting. Komitmen itu penting dalam arti yang luas. Katakanlah ketika kita berikan bantuan permodalan, betul-betul modal itu modal itu sepenuhnya dipergunakan untuk membangun usahanya. Jangan modal itu dimohonkan untuk UMKM-nya, tetapi pelaksanaannya justru tidak berkaitan dengan UMKM itu sendiri. Kemudian yang kedua, ketika ada kewajiban untuk pengembalian katakanlah ansuran itu harus ada, UMKM juga itu harus melaksanakan kewajiban untuk mengansur pinjaman itu sendiri. Jadi sekali lagi komitmen UMKM itu perlu juga kepada perbankan, sehingga ketika Anda bagus melakukan pengelolaan UMKM-nya, kemudian angsurannya juga tepat waktu, tentu perbankan menaruh kepercayaan untuk memberikan modal yang jauh lebih besar. Iya. Tapi dari 17.000 ini Pak, ada sudah yang mengajukan peminjaman modal ini Pak di dari 17.000 saya enggak mungkin saya cek satu-satu yang mana yang sudah ini, tapi ya tapi ada beberapa ada ya, Pak, ya? kami perkirakan di antara 17.000 itu sudah ada yang mana, karena kami tidak mungkin melakukan pengecekan juga dari 17 ini berapa sih yang sudah melakukan perbankan. Tapi kami yakin ada. Ya, baik pendengar dan juga pemirsa RRI.net, kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin memberikan pertanyaan dan masukan. Kami persilakan di 085343831230 bagi Anda pelaku usaha maupun juga warga yang ingin memberikan pertanyaan. Kami buka layanan interaktif, Anda bisa mengajukan pertanyaan kepada narasumber kami. Ya, masih menantikan juga narasumber kami dari Pak Jumsar Juni selaku Ketua Komisi B DPRD Toli-Toli. Ya, sambil menantikan atensi Anda, kita dengarkan dulu yang berikut ini. Halo, ya, halo. Apa betul ini HP-nya Pak Dula yang penjual saraba itu ya? Iya, benar. Kenapa ya, Bu? Oh, bisa saya pesan minuman sarabanya 5 gelas Pak Dula? Soalnya kan ini malam lagi hujan, jadi bisa ya diantar Pak Dula. Nanti kalau sampai di rumah baru saya bayar ya. Ya. Bagaimana ya? Manfaatkan aplikasi usaha, baik pengantaran, promosi produk untuk kelancaran usaha Anda. Duh. Udah kayak tuh tahu. Ih, sana lihat sepatu pegagan. Siapa ngana? Mahal sekali itu DP harga. Kong betul-betul nggak mau beli. Udah suka sekali kesian. Hei, stop Ca. Dari bulan lalu ngana sobat pinjol. Itu sampai sekarang dorang masih tagih-tagih. Nanti kita mau bayar apa tenang kok ngana. Gitu Ca, ngana peduli itu cuma mau ngana mau bawa utang ulang deh dipinjam. Kasihan cuma yang begitu kita mau kita tahu hitungannya satu hari. Pinjol memang membantu
untuk kita. Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Hei Win, sudah jam berapa ini? Hei, kenapa belum pergi sekolah? Ama, sudah jam 8 pagi dan ini. Bukankah kamu masuk jam 7? Oh ya ampun, sabar kak. Tanggung ini. Aduh, saya udah main game ini. Kalau poin saya sudah cukup, saya dapat untung pasti. Astagfirullahalazim, Win. Lebih baik kau itu sekarang ke sekolah. Bukan siang berarti main game itu. Atau saya lapor nanti kau sama papamu ya, atau sama gurumu. Jangan Kak Yun. Kau tahu kah itu Win, main judi online yang kau mainkan sekarang ini melanggar undang-undang pidana dan juga IT. Tahu hukumnya penjara? Kau tahu hukumnya penjara itu, mau kau di penjara? Aji, saya tidak mau Kak. Saya tidak mau masuk penjara. Saya mau sekolah. Makanya mulai sekarang itu berhenti ya main-main game-game judi online seperti itu di HP-mu ya. Ingat ya, masa depanmu itu ditentukan dengan kebiasaanmu saat ini. Kalau kau lanjut mainkan judi online-mu itu, bisa-bisa itu habis barang-barang di rumah itu kau jual. Kau mau kah? Banyak orang itu gara-gara judi online itu habis uang, akhirnya cari modal itu ambil-ambil barang-barang di rumah. Ya Allah. Berbagai bentuk permainan yang mengarah perjudian pada berbagai platform di berbagai media online, medsos, berdampak hukuman bagi pelaku. Stop kegiatan judi online sekarang juga. Pro 1 RRI Toli-Toli dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI Net. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Dialog Lintas Pagi terkait dengan topik UMKM dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Bagi Anda yang ingin memberikan pertanyaan, kami persilakan di nomor interaktif kami di 0853 4383 1230. Ya, saya kembali ke Pak Zazuli selaku Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Toli-Toli. Tadi juga Pak yang menarik ini persentase untuk penyelesaian target untuk program UMKM ini Pak di 2023 itu 64,4% Pak ya. Nah, untuk target penyelesaian ini kira-kira bagaimana Pak untuk bisa mencapai 1000 UMKM ini Pak? Jadi untuk sekali saya sampaikan tadi bahwa untuk tahun 2023 itu target kami sudah memenuhi angka 64,4%. Tapi kami optimis kok. Insya Allah di tahun 2024 untuk tahun 2023 ini, karena seperti saya jelaskan tadi bahwa anggaran itu terbatas. Di mana anggaran itu terserah di Pilpres dan pelaksanaan Pilkada. Hampir semua OPD itu program kerjanya itu ada kendala dari sisi anggaran. Tapi kami yakin di 2024 nanti akan ada penyelesaian. Kenapa kami ada penyelesaian? Bahwa Pilpres dan Pilkada itu sudah selesai. Sehingga dimungkinkan untuk ada anggaran tahun 2024 dalam rangka penyelesaian program dari Pak Bupati itu sendiri. Ini kan programnya selama 5 tahun. Ya, ini baru tahun, kalau tidak salah baru tahun ketiga atau tahun keempat. Jadi sekali lagi untuk tahun 2023 itu belum ada, dan dari sisi perencanaan anggaran saya walaupun itu kami sudah menyusun anggaran untuk tahun 2024 dan kami sudah melihat rencana anggaran tersebut. Ini masih mungkin Tanjur Dini kami sampaikan bahwa ada sekian anggaran yang akan disiapkan oleh Pak Bupati. Jadi di 2004 itu saya ini untuk sementara waktu ada anggaran yang sudah disiapkan oleh pemerintah dalam hal ini Pak Bupati untuk menyelesaikan sisa daripada program kegiatan beliau yang terkait dengan 2004. Dan insya Allah optimis selesai rampung 100% di 2024 itu. Ya, artinya tadi Pak yang persentase ini 64 ini apanya Pak, programnya atau target dari apanya nih Pak? Jadi ini terkait dengan programnya yang menjadi target yang dari gerakan 1000 UMKM itu baru terpenuhi dari 1000 UMKM itu kalau persentase ya. Dari 1000 UMKM persentasenya baru 64,4%. Berarti ada sisanya yang
sekitar Tiga. sekitar 35% lagi, ya sekitar 35% lagi yang menjadi persentase yang belum diselesaikan. Insya Allah sekali lagi saya katakan tadi, dari sisi anggaran kami sudah menyusun rencana anggaran untuk 2024 dan angkanya sudah diberikan kepada kami dan insya Allah itu selesai, insya Allah 100%. Iya, Pak Sasuli, tentunya tadi ada 3 kegiatan Pak ya yang menjadi fokus Dinas UMKM. Ada tadi bantuan atau permodalan, pelatihan dan juga pembinaan. Nah, namun tadi memang karena keterbatasan anggaran, tentunya bantuan-bantuan yang sudah diberikan ini tidak harusnya dilakukan pengawasan juga Pak, jangan sampai ini juga barang bantuannya ini Pak diperjualbelikan. Nah, bagaimana Dinas Koperasi UMKM Pak melakukan pengawasan bantuan yang sudah diberikan ini digunakan Pak oleh pelaku UMKM? Ya. Jadi bantuan yang kami berikan sekali lagi ada 2 hal, bantuan peralatan dan bantuan permodalan. Kalau bantuan permodalan kemarin memang ketika mereka diberikan bantuan modal, itu mereka harus mempertanggungjawabkan barang yang mereka beli sesuai dengan proposal yang masuk. Dan kita sudah evaluasi dari laporan-laporan mereka di awal ketika kita berbagi bantuan, dan itu sudah sesuai. Dan yang kedua terkait dengan bantuan peralatan. Bantuan peralatan ini tetap masih dalam pengawasan. Jangan sampai nanti bantuan yang kami berikan itu katakanlah dialihkan kepada orang lain. Ini yang memang menjadi tantangan berat bagi kami di bidang UMKM terkait dengan bantuan peralatan itu sendiri. Karena seringkali ada UMKM yang mungkin karena tidak mampu bersaing ataukah ada kendala-kendala lain yang non teknis, sehingga bisa saja peralatan yang kami berikan itu berpindah ke tempat lain. Tapi alhamdulillah insya Allah kami berusaha untuk meminimalisasi untuk hal tersebut jangan sampai terjadi. Ya, terkait dengan topik kita Pak pada pagi hari ini UMKM dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, mungkin apa yang menjadi catatan dan harapan Bapak? Jadi yang menjadi catatan saya untuk pelaku UMKM, yang pertama adalah setiap pelaku UMKM itu yang pertama adalah kemandirian. Kemandirian UMKM ini harus menjadi yang utama dan tidak harus mengandalkan dari bantuan pemerintah. Karena pemerintah itu mempunyai keterbatasan dari sisi anggaran. Jika Anda mandiri, jauh lebih handal dan bisa mengetahui apa yang menjadi kelemahan dari UMKM kita sendiri. Yang tahu pelaku itu, yang tahu kelemahannya kan pelaku UMKM. Sekali lagi kami harapkan kemandirian utama. Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten, terkait dengan UMKM itu hanya sifatnya pendampingan. Kalaupun ada dana baru sifatnya pembantuan. Kemudian yang kedua, kami minta kepada pelaku UMKM yang terkait dengan kuliner ataupun sektor kerajinan yang kualitas dari produk itu harus menjadi dipertahankan. Kapan kualitas dari produk itu, terutama yang terkait dengan kuliner ya, kapan kualitasnya itu tidak dipertahankan, itu konsumennya akan meninggalkan Anda. Kemudian harga itu sendiri harus kompetitif, ya, harus bisa baik yang kalangan muda, kalangan bawah sampai kalangan atas itu bisa menikmati yang terkait dengan kuliner. Artinya harga itu bisa dijangkau oleh semua konsumen. Sekali lagi, kualitas produk yang terkait dengan UMKM yang kuliner kualitas cita rasa tetap dipertahankan, kemudian harga tetap bisa dijangkau oleh semua kalangan sebagai konsumennya. Terima kasih. Ya, baik pendengar dan juga pemirsa,
terkait dengan dialog UMKM dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tentunya pembahasan kali ini akan diharapkan dapat bermanfaat bagi pendengar dan juga khususnya bagi pelaku UMKM. Kami ucapkan terima kasih juga bagi Pak Zazuli selaku Sekretaris Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Toli-Toli yang sudah berkenan hadir memberikan edukasi bagi masyarakat, dan sangat sayang sekali juga dari beberapa narasumber ini ada beberapa juga yang belum bisa bergabung ya. Dan tentunya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Martina Musadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.